Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad Nurullah. Sirri wa sirri fi sirri la allahu asmawal sifatih. Saudara, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat, hidayah, rezeki, serta kesehatan jasmani dan rohani, insya Allah. Saudara, video kali ini saya akan menanggapi beberapa pertanyaan. Salah satunya pertanyaan yang paling mendasar, paling bagus, yaitu mengatakan kalau Allah itu bisa dilihat, bagaimana dan seperti apa? Subhanallah, ini pertanyaan sangat bagus, karena saya bisa menjelaskan seperti apa dan bagaimana kita bisa mengenal Allah yang maha gaib dan maha sahir, agar kita tidak salah anggapan kepada orang-orang yang berbicara tentang ma'rifatullah. Karena sebagian orang berpandangan bahwa orang ma'rifat itu adalah sesat. Mereka berpandangan bahwa ma'rifat itu adalah menyimpan, bukan menyimpan, cuma kita kurang memahami apa itu ma'rifatullah. Mereka berpandangan, mana mungkin Allah bisa dilihat yang maha gaib, tapi mereka lupa bahwa Allah juga yang maha sahir, nyata. Yang jadi pertanyaan, kalau kita tidak mengenal Allah yang kita sembah setiap saat, lalu siapa yang kita sembah? Jangan sampai kita hanya menyembah angan-angan terus menerus sampai akhir hayat. Nauzubillah. Karena seperti yang sering kita bicarakan, bahwa Allah menciptakan manusia itu supaya Allah dikenal. Tujuan Allah menciptakan manusia agar Allah dikenal dan terkenal. Jadi mana mungkin Allah itu bersembunyi? Sekali lagi, kalau kita tidak mengenal Allah yang kita sembah setiap saat, lalu siapa yang kita sembah? Jangan-jangan kita selama ini hanya menyembah angan-angan. Nauzubillah. Saudara, mengenal Allah tidaklah seperti mengenal atau melihat sesuatu. Tidak seperti itu, karena Allah itu tidak seperti sesuatu. Misalnya air laut di situ menetap, kita semua orang bisa melihat, tidak seperti itu. Atau misalnya benda, misalnya anggaplah rokok, lalu semua orang bisa tahu, tidak seperti itu.
tetapi bisa dilihat, disaksikan, dan dikukuhkan di dalam diri kita masing-masing. Bisa. Subhanallah. Itulah sebabnya dikatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, dialah mengenal Tuhannya. Jadi sekali lagi saya jelaskan, mengenal Allah itu tidak seperti kita melihat air laut secara global, kita bisa melihat semuanya, tidak seperti itu. Atau sesuatu benda, misalnya rokok atau gelas, saya ambil, saya taruh, inilah, tidak seperti itu. Tetapi bisa dikenal dan disaksikan dan dikukuhkan di dalam diri masing-masing. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, dialah mengenal Tuhannya. Subhanallah. Jadi kenalilah dirimu, kenalilah diri kita, diri yang sebenar-benarnya diri. Kalau kita sudah mengenal diri, kalau kita sudah mengenal diri kita yang sebenarnya, secara otomatis kita mengenal Tuhan. Sebagaimana dikatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Subhanallah. Saudara, saya akan membocorkan sedikit. Artinya begini, kalau kita sudah mengenal atau memahami diri kita, perhatikan, memahami diri kita yang sebenarnya, perhatikan saudara, maka fahamlah kita. Apabila kita sudah memahami atau mengenal diri kita yang sebenarnya, maka fahamlah kita bahwa oh, ternyata ini yang sebenarnya aku atau diriku. Itulah yang dikatakan kita kukuhkan di dalam diri yang masing-masing, bahwa ternyata kita ini tidak ada apa-apa. Allah lah lahir batin, dia yang batin dan dia yang nyata. Subhanallah. Sekali lagi, bahwa ternyata kita ini tidak ada, yang ada hanya Allah. Kalau kita betul-betul merasa tidak ada, maka inilah disebut mati. Yang dikatakan para ahli-ahli marifat, matikan dirimu sebelum mati. Subhanallah. Saudara, saya akan potong cuma sampai di sini. Karena ada akidah yang harus kita lindungi di sini. Sebenarnya mati ini masih panjang lagi prosesnya, panjang lagi saudara. Mudah-mudahan nanti kita ada waktu membahas lagi. Tapi jujur, kalau kita bahas secara tuntas masalah mati ini, maka kita akan melanggar akidah. Di sini ada akidah yang harus kita tutupin, jangan sampai orang itu salah memahami. Jangan sampai orang itu salah memahami, maka terjadilah fitnah. Maka di sini ada sedikit saya tutupin masalah mati, karena mati ini tidak sekedar mati, oh udah, panjang lagi perjalanannya. Dengan demikian, mudah-mudahan bisa difahami video ini, dicerna baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.